KPPN merupakan singkatan dari Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara yang bergerak di bidang penyaluran dana dari kas negara kepada lembaga keuangan ataupun lembaga lainnya. KPPN sendiri menerapkan layanan prima baik dari segi internal maupun eksternal. Internal merupakan pelayanan untuk para pegawainya untuk kenyamanan dan kepuasan mereka dalam bekerja, sedangkan eksternal untuk memfasilitasi para customer ataupun stakeholder. Dan KPPN sendiri telah mendapatkan indeks kepuasan masyarakat yang mencapai tingkat 94,54%. Dan ini merupakan angka yang cukup tinggi untuk bidang pelayanan. Dengan penghargaan tersebut, KPPN telah mendapatkan beberapa penghargaan terkait bidang pelayanan, di antaranya wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi dan bebas melayani. Yang ini merupakan suatu penghargaan yang sangat luar biasa karena hanya sedikit instansi-instansi yang bisa meraihnya. Dengan berbagai macam karakter dari pelanggan saat ini, tentu tidaklah mudah bagi kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan pelayanan prima tidak lepas dari konsep-konsep yang telah disusun. Terdapat 6 konsep dalam pelayanan prima. Yang pertama itu adalah attitude atau sikap, yang dimana perilaku yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan. Bagaimana sikap dan pelayanan kita akan mengembangkan dan memberikan citra baik juga terhadap perusahaan yang kita sandang. Yang kedua itu adalah ability. Ability atau kemampuan adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak dalam pelayanan prima yang meliputi kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi, dan mengembangkan public relation. Yang ketiga itu adalah attention atau perhatian. Nah, attention atau perhatian ini adalah kepedulian penuh kepada pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritik. Yang keempat itu adalah action atau tindakan. Nah, action ini adalah berbagai tindakan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Konsep yang kelima itu adalah accountability atau tanggung jawab. Nah, accountability adalah suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan yang harus dilakukan sebagai suatu wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. Yang terakhir itu ada appearance atau penampilan. Nah, penampilan adalah seseorang baik secara fisik saja maupun non-fisik yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas perusahaan gitu. Nah, oleh karena itu dalam pelayanan prima sangatlah penting untuk menjaga penampilan. Jadi beberapa waktu yang lalu kami melakukan observasi ke KPPN Padang terkait pelayanan mereka, dan di sana kami mewawancarai customer service di KPPN Padang. Menurut beliau ada 2 pelayanan yang dilakukan oleh KPPN Padang untuk stakeholder mereka, atau mereka menyebutnya satuan kerja, di mana yang pertama itu secara online yang dapat dilakukan via grup WhatsApp, kemudian dapat dilakukan juga via telepon, dan juga mereka menyediakan fasilitas Zoom untuk stakeholder mereka jika membutuhkan bimbingan dan sebagainya. Kemudian mereka juga menyediakan pelayanan online bagi stakeholder yang mungkin memiliki masalah yang tidak bisa diselesaikan secara online. Untuk pelayanannya sendiri di KPPN Padang itu bisa dari pukul 8 pagi sampai pukul 3 sore. Itu untuk pelayanan bagi para stakeholder atau pihak eksternal di KPPN Padang. Selain itu, pelayanan untuk pihak internalnya itu juga sangat bagus karena dilengkapi oleh fasilitas serta sarana dan prasarana yang sangat memadai dan sangat nyaman untuk para karyawannya. Selanjutnya adalah pelayanan yang saya pribadi rasakan dan juga teman-teman dari kelompok 4 yang saat itu datang sebagai mahasiswa yang ingin melakukan observasi. Bisa dikatakan saya sangat puas dengan pelayanan yang ada di KPPN Padang, karena pada saat kami datang, satpamnya juga sangat baik, kemudian menanyakan maksud dan tujuan kami datang ke sana. Sebelumnya kami juga sudah menyerahkan surat pengantar dari jurusan untuk datang ke sana, sehingga kami bisa langsung berhubungan dengan salah satu staf di sana, yaitu Mbak Anggi. Mbak Anggi juga sangat ramah, kemudian mengantarkan kami ke ruangan Bapak Kepala Sub bagian utama KPPN Padang pada saat itu. Beliau juga ramah, namanya Bapak Firman. Beliau juga mengarahkan dan menjelaskan terkait sistem yang ada di kantor KPPN Padang tersebut. Selain itu kami juga dipersilahkan duduk, bahkan disediakan kursi ketika
kami ingin duduk dan kursinya tidak cukup pada saat itu. Kami juga diperbolehkan untuk melakukan perekaman video dan juga mengambil foto di kantor tersebut, dan saya melihat tidak ada staf yang keberatan pada saat itu. Dan juga kami diperbolehkan masuk ke setiap ruangan yang ada di sana untuk mengambil video. Selain itu, staf yang ada di sana juga ramah dan sangat mendukung kami melakukan observasi di sana. Menurut saya, pelayanan di KPPN Padang sudah sangat baik dan mungkin bisa dipertahankan untuk kedepannya dan bisa ditingkatkan lagi. Layanan yang disediakan oleh KPPN terdapat beberapa layanan pendukung yang baik itu dari untuk internal maupun untuk pihak eksternal. Nah, untuk pihak internal itu terdapat beberapa layanan pendukung. Yang pertama, yaitu terdapat meja yang tidak mengikat, di mana para pekerja dapat duduk dimanapun yang ia inginkan. Untuk mendukung hal tersebut juga terdapat beberapa ruangan seperti ruangan orange, di mana saat orang-orang ingin fokus dan tidak diganggu, maka mereka bisa datang ke sana. Yang kedua yaitu terdapat ruangan lesehan, di mana mereka yang ingin lesehan, maka mereka dapat menggunakan ruangan tersebut. Untuk layanan-layanan pendukung lainnya yang berupa internal juga dapat minibar yang dapat digunakan oleh pihak internal saat mereka ingin untuk itu, dan juga terdapat ruang untuk bermain anak-anak, di mana saat terdapat pekerja yang tidak dapat meninggalkan anaknya di rumah, mereka bisa menitipkan anaknya di sana. Nah, juga terdapat ruang menyusui untuk ibu-ibu yang sedang menyusui. Kemudian lanjut pada layanan pendukung untuk pihak-pihak eksternal. Yang pertama yaitu terdapat layanan untuk stakeholder penyandang disabilitas. Mereka akan senantiasa dilayani oleh petugas khusus yang tersebar di tiap penjuru gedung. Jadi para stakeholder dapat merasa nyaman saat ingin menggunakan mereka. Yang terakhir yaitu terdapat aula, di mana aula ini dapat digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Dari hasil pengamatan kami tersebut dapat disimpulkan bahwa KPPN Padang sudah menerapkan prinsip layanan prima dengan sangat baik. Dimulai dari KPPN Padang yang selalu berintegrasi terhadap kelancaran dan kemudahan proses pencairan dana sebagai tugas utama dari KPPN Padang. Lalu KPPN Padang juga sangat memperhatikan kenyamanan dari pegawainya secara internal maupun kenyamanan dari tamu yang berkunjung secara tatap muka. Dimulai dari sistem yang tidak terlalu mengikat, tidak kaku dan sangat nyaman, hingga fasilitas-fasilitas yang disediakan. Maka dari itu, KPPN Padang menerapkan kenyamanan tersebut untuk menunjang kinerja pegawai dalam menerapkan layanan prima. Itulah hasil pengamatan kami mengenai prinsip atau penerapan pelayanan prima pada KPPN Padang. Semoga video ini dapat membantu dan menjadi motivasi bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.